Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, siap, nama Sinta Bella dari kelas 12 IP 1. Di sini saya akan menceritakan tentang salah satu novel berjudul Clarice yang ditulis oleh Valerie Packard dan diterbitkan pada tahun 2018 oleh Buana Ilmu Populer, memiliki 380 halaman. Dan cerita ini adalah cerita yang mengisahkan tentang percintaan yang rumit antara Clary, Kay de Vera, dan Ares Nota. Dan ini merupakan buku novel Clarice. Clarice ini merupakan judul yang dibuat dari gabungan nama antara Clary dan Ares. Novel yang bercerita tentang kisah percintaan yang rumit seorang gadis yang bernama Clary Paivetria dengan dua orang laki-laki bernama Kay de Vera dan Ares Nota. Kay dan Clary telah menjalin hubungan lama. Mereka ini adalah sepasang kekasih yang melakukan hubungan jarak jauh. Kay di Silverstone yang sedang mengejar cita-citanya sebagai pembalap F1 dan Clary yang menetap di Bali untuk menjalankan kuliahnya sambil mengejar cita-citanya sebagai seorang penulis. Hubungan antara keduanya itu sangat baik. Antara Clary dan Kay itu selama hampir bertahun-tahun mereka menjalin hubungan tanpa ada masalah sedikit pun. Mereka itu bahkan bisa dibilang sebagai couple goal sekali, karena hubungan mereka itu benar-benar sempurna di mata orang-orang karena tidak pernah ada masalah yang bisa membesarkan mereka sampai akhirnya mengakhiri hubungan. Lalu pertemuan awal dengan Ares Nota ini adalah pertemuan yang diawali dengan pertemuan mereka di klub malam. Clary ini dating bersama Katrina, sahabat dekatnya, mengiyakan ajakan Katrina untuk menemaninya ke acara ulang tahun temannya Katrina bernama Apollo. Sialnya, pertemuan Clary dan Ares tidak mengenakan. Kesan pertama yang dilakukan Clary kepada Ares itu sangat dingin. Sifat Clary itu menatap Ares hanya sekedar laki-laki yang tidak boleh ditemani, karena laki-laki yang bermain di klub itu pasti sudah punya cap yang buruk ya sebenarnya. Itu yang membuat Clary mungkin tidak ingin bersikap berteman atau mengajak memulai pertemanan dengan seorang Ares Nota. Lalu Ares yang pada dasarnya seorang laki-laki brengsek yang suka mempermainkan wanita merasa tidak terima dengan sifat Clary, dengan cara Clary menatapnya atau dengan cara Clary bersikap kepadanya. Sedangkan Dewi Keberuntungan ini sedang berpihak kepada Ares Nota. Ponsel Clary tertinggal di klub dan yang menemukannya itu adalah Ares Nota. Sampai akhirnya ponsel itulah yang menjadi awal mula atau cara seorang Ares Nota mendekati Clary. Tujuan Ares Nota itu hanya sekadar bermain-main dengan pacar orang. Niat awalnya sih gitu, cuman mungkin dia keterusan karena dia merasa ada sesuatu yang berbeda dari seorang Clary Paivetria. Ares menanyakan siapa Clary kepada sahabatnya Apollo. Apollo memperingatkan untuk tidak mengganggu Clary karena Clary telah menjalin hubungan dengan sahabatnya. Kay ini kebetulan adalah sahabat antar keluarga dari Apollo. Jadi Apollo sangat mengecam keras untuk Ares mengganggu Clary. Karena hubungan mereka yang amat sangat sempurna membuat Apollo benar-benar tidak ingin kalau misalkan seorang Ares Nota hadir di tengah-tengah mereka dan menghancurkannya. Lalu sedangkan sifat Ares itu emang keras kepala, dia nggak bisa dibilangin sama sekali kalau misalkan ya jangan gitu, tapi dia tetap maksa. Dia punya rasa penasaran yang besar kepada Clary Paivetria. Ya seperti di awal aku tadi bilang, kalau misalkan dia emang awalnya iseng-iseng aja, tapi ternyata keterusan. Dan rasa penasaran Ares itu kayak makin membesar gitu, karena kayak gimana sih, karena yang dia dengar kalau misalkan hubungan Clary dan Kay itu sangat-sangat sempurna, makanya dia tuh penasaran sesempurna apa sih hubungan mereka. Ares yang terus mengganggu kehidupan Clary, bahkan sampai ngintilin Clary kemana-mana, kepoin Clary, bahkan maksa-maksa Clary untuk mau dijemput sama dia setiap habis kuliah atau bahkan sekadar baca buku di perpustakaan, bahkan sampai ngedatengin ke rumahnya Clary setiap hari. Itu membuat Clary tuh kayak, apaan sih nih orang baru kenal kok udah kayak gini banget gitu. Itu tuh
Clary itu merespon tingkah Ares dengan dingin, dan makin dari situ Ares kayak ngerasa gue makin harus nih, coba gue pengen tahu seberapa jauh sih dia bakalan cuekin gue terus. Itu pendapat seorang Ares Nota. Terus sampai lambat laun mungkin dari sikap Ares yang terus menerus kayak gitu bikin Clary ini secara nggak langsung luluh, karena dari hubungan yang jarak jauh membuat Clary mungkin membutuhkan sosok yang bisa menemaninya setiap saat, menemani dia di saat dia sedih atau dia lagi pengen punya teman cerita, dan kayak di situ nggak ada. Tapi posisi itu justru dimanfaatkan oleh seorang Ares Nota untuk menempatkan diri, memposisikan diri untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Ares yang terus-menerus mengerti keadaan seorang Clary, terus nggak mau nurutin kemauan Clary, dan sifat Clary itu perlahan membuat Ares juga kayak ngerasa dia kayaknya udah takluk sama gua gitu. Tapi perasaan Ares yang awalnya emang cuma iseng-iseng itu bukan lagi ada, jadi merubah. Jadi perasaan Ares tuh melipir jadi perasaan yang dia belum tahu itu apa. Dan tingkah Ares yang terus mengerti dia itu membuat Clary jatuh pada dua pilihan yang sangat-sangat sulit. Karena antara bertahan dengan Kai yang udah dia jalani selama bertahun-tahun tapi gak pernah bisa ada di samping dia di saat dia butuh, atau memulai kisah baru dengan Ares yang sangat-sangat egois. Jadi prinsipnya Ares itu adalah lebih baik gua egois daripada orang yang gue sayang diambil sama orang lain. Tapi memang benar, terkadang kita emang harus egois supaya orang yang udah kita miliki itu nggak dimiliki orang lain atau nggak direbut oleh orang lain. Kekurangan novel ini itu kan novel ini berawal dari Wattpad ya. Nah, novelnya itu jalan ceritanya kayak dirubah jauh banget dari cerita yang ada di Wattpad, dan dengan versi Wattpad itu yang lebih merinci dan lebih nyata. Untuk versi novelnya jalan ceritanya itu kayak dipaksain banget gitu, dipersingkat dan kurang jelas jalan ceritanya kayak apa. Kelebihannya novelnya sendiri, latar belakang ceritanya itu bagus, terus nama-nama tokohnya juga unik, namanya bagus gitu. Latar waktu dan tempatnya sangat-sangat jelas dan keseluruhan ceritanya menarik sekali untuk dibaca. Jadi bikin si pembaca ini bikin minat terus untuk baca dan gak bosan-bosan untuk baca cerita dari seorang Clary bersama Ares ini. Dan satu kalimat yang paling disematkan oleh para pembaca dari novel ini yaitu adalah, untuk semua orang yang mengingatku di kepalanya, aku mengingatmu lebih jelas daripada ingatan di kepalamu itu. Jadi novel Clary ini benar-benar menjelaskan bahwa meskipun aku nggak sama kamu, meskipun aku nggak berada di samping kamu, atau meskipun kita lagi nggak bareng, atau kamu dengan siapa, aku dengan siapa, tapi aku mengingat kamu itu lebih jelas daripada ingatanmu di kepala kamu itu gitu. Ingatan tentang aku di kepala kamu itu nggak sejelas ingatan aku tentang kamu gitu intinya. Dan cerita ini amat berkesan buat para remaja, ini bagus banget. Sebenarnya ini recommended banget buat kalian, buat jadiin pelajaran sih sebenarnya, antisipasi aja. Mungkin kelak kalian bakalan ngalamin posisi ini dan kalian harus bisa ngadepin ini dengan baik. Oke, so thank you, terima kasih udah ngedengerin penjelasan aku tentang cerita novel Clary ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Waktu